Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan taufik, hidayah, ma'unah yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita kembali dapat berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib yang dilaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini sebagai bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini juga kita bisa meluangkan waktu kita untuk sama-sama berhadir di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilm. Dan mudah-mudahan ini juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan tentu kita berharap kehadiran kita dalam rangka thalabul ilm ini adalah merupakan salah satu sarana untuk memudahkan jalan bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masuk surga sebentar. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu kita curahkan kepada beliau dan berbalik kepada diri kita sendiri, dan ini merupakan salah satu wujud daripada rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita nanti bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Para jemaah sekalian yang ulun muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan, jikalau kalian cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutlah bersama siapa? Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfir lakum, dan niscaya kalian akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi seseorang yang cinta kepada Allah berarti dia harus cinta kepada nabinya. Nah, seseorang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak cinta kepada nabinya, percuma saja. Percuma saja. Maka sebagai wujud dari cinta kita kepada Rasul, maka hendaknya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ketika kita berbicara tentang sosok Nabi, sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak lepas dari paling tidak ada tiga disiplin ilmu. Yang pertama adalah, yang harus kita ketahui adalah ilmu, yaitu yang terkait tentang ilmu hadis. Jadi ilmu hadis, baik itu hadis yang terkait tentang qauliyah, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun hadis-hadis yang terkait tentang fi'liyah, pekerjaan atau perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau taqririyah, itu artinya adalah pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi semua itu adalah terkait tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik terkait tentang syariat di dalam agama yang merupakan perintah dan larangan, ataupun muamalah dan lain sebagainya, atau masalah-masalah fikih dan lain sebagainya. Nah, jadi kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang diri Rasul, diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak lepas dari disiplin ilmu yang dinamakan dengan ilmu as-sirah an-nabawiyah. Nah, jadi ilmu tentang sejarah, Pak. Sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ dari Nabi lahir sampai Nabi wafat. Nah, di dalam sejarah itulah kita mengetahui, baik ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masa kecil beliau sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ini namanya ilmu sirah nabawiyah. Jadi di dalamnya itu ada hal-hal yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berperang melawan orang-orang kafir Quraisy dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terpenting, Pak, yang terpenting adalah ketika seseorang itu ingin mengetahui bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak lepas dari satu disiplin ilmu yang namanya ilmu asy-syama'il al-Muhammadiyah. Jadi ada kitabnya itu, Pak. Ada kitab yang membahas tentang sosok kepribadian
dan karakteristik, sifat, kemudian sampai kepada bentuk fisik ya, bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua dibahas di dalam satu kitab yang dikumpulkan oleh muhaddis yakni Imam At-Tirmidzi di dalam sebuah kitab yang dinamakan dengan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, jadi pian kalau misalnya hendak tahu Pak kayak apa wajah Nabi itu nah. Sudah dibahas di dalam kitab Syama'il itu. Bagaimana cara berjalan Nabi, nah semua dijelaskan di dalam kitab tersebut. Sampai hal-hal yang pribadi Pak, sampai hal-hal yang menyangkut kepribadian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana potongan rambut Nabi itu, bagaimana cara Nabi itu bersurui, itu dijelaskan semuanya. Bagaimana cara Nabi itu berjalan, cara pakaian yang dipakai oleh beliau, bagaimana cincin yang dipakai oleh Rasul, ya, bagaimana bentuk wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bentuk tubuh beliau itu semuanya dijelaskan di dalam satu kitab yang dinamakan dengan Kitabus Syama'il Al-Muhammadiyah ya, kitab yang menjelaskan tentang sosok Rasul, karakteristik, kepribadian, kemudian sifat dan sampai kepada bentuk fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua dijelaskan di dalam kitab tersebut. Nah ini semua Pak, semua ini fungsinya adalah untuk mengenal lebih jauh, untuk mengenal lebih dekat. Ya, bagaimana sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan mengetahui, ya, sehingga dengan kita mempelajari, maka rasa cinta kita kepada Rasul itu semakin bertambah. Apalagi kitab Syama'il Al-Muhammadiyah itu Pak. Nah jadi ibaratnya itu malah kita ini mengaku, kita ini kan mengaku cinta kita kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Nah orang dengan cinta itu ya, orang yang cinta itu tentu dia ingin mengetahui. Sebagaimana ketika seseorang yang cinta kepada orang lain, tentu ia ingin mengenal lebih jauh bagaimana pribadi yang dia cintai itu. Siapa keluarganya, ya kan? Kita misalnya, mohon maaf, hendak nikah misalnya, hendak melamar perempuan, mustahil kalau kita, ya, langsung aja misalnya, tentu kita bertanya-tanya, siapa keluarga, siapa orang tuanya, apa gawiannya dan lain sebagainya. Nah ini kan ketika kita tahu ya orang yang kita kenal, yang belum kita kenal, kita ingin mengenal lebih jauh, kita ingin mengenal lebih dekat. Begitulah sosok Nabi, Pak. Ketika kita ingin mengenal lebih dalam, mempelajari kepribadian Nabi, akhlak Nabi, maka cinta kita itu semakin dalam lagi kepada sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi itu Pak sudah tidak bisa dibohongi. Beliau sangat cinta kepada umatnya Pak. Sudah tidak diragukan lagi bukti cinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya Pak. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersama dengan para sahabat berjalan, kemudian Nabi dengan sahabat tadi melewati sebuah makbarah, ya, pemakaman kaum muslimin, makbaratul muslimin. Nah, kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati makbarah kuburan, beliau mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Ya, apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkan sebuah doa. Ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum, semoga keselamatan dan kesejahteraan menyertai kalian wahai penghuni kubur.
Nah, jadi baik kalau kita misalnya hendak ke kubur ya. Kalau di sini, kalau di Amuntai Alabi itu baik kalau misalnya ada kifayah salat jenazah itu nah. Kalau ada salat jenazah itu undangan itu bisa sebenua 6 plus barito barito timur Tamiang kan sampai Ampah biasa datang juga rantau. Jadi kumpul semuanya dari kabupaten itu kumpul. Jadi banyak luar biasa Pak ketika ada pelaksanaan sholat jenazah. Nah jadi setelah melaksanakan sholat jenazah biasanya kan hampir seluruhnya Pak 99% ngantar ke kubur, 4 juga mengantar ke pemakaman. Nah ini kan pahalanya kan 2 qirot. Kalau sholat jenazah aja kan 1 qirot. Kalau sampai kita antar ke pemakaman kita dapat 2 qirot. Apa 2 qirot itu? Sama dengan sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud, luar biasa kalau gunung Uhud itu. Panjangnya 7 km. Nah, itu yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan sholat jenazah dan mengantarkan ke kubur. Nah, tetapi ini juga ulun ingatkan, berkali-kali juga ulun sampaikan bahwa ketika kita mengantar jenazah itu ke pemakaman, jangan kita asik lawan kawan bepandiran. Nah, kadang-kadang Pak batamuan lawan kawan, kayak apa? Macam-macam masalah politik, masalah apa dipandirakan. Padahal pada waktu itu jenazah sedang dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Nah, lupa kita berdoa, lupa kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu sunnah. Nah, kalau misalnya pemakaman umum, assalamualaikum, hendak misalnya menziarahi kubur kuitan, assalamualaikum. Assalamualaikum ahlad dar. Nah, jadi kita ucapkan salam kepada penghuni kubur. Nah, begitu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi sampai di pemakaman itu, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun, kata Nabi. Kami yang masih hidup ini senantiasa nanti pasti akan menyusul kalian sebagaimana yang kalian alami sekarang. Artinya pasti kami ini semua akan mati. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wadattu law anni qad ra'aitu ikhwanana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah inginnya, kata Nabi, aku berjumpa dengan kalian, wahai penghuni kubur. Wadattu law anni qad ra'aitu ikhwanana. Para sahabat yang ketika itu bersama dengan Nabi bertanya kepada beliau, alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Ujar sahabat, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan bahwasanya mereka yang ada di dalam kubur itu adalah saudara-saudara. Protes sahabat, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu wahai Nabi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal antum ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwani alladziina lam ya'tu ba'd. Sedangkan yang aku maksud dengan saudara-saudaraku itu, kata Nabi, adalah mereka yang sekarang, mereka adalah orang-orang yang beriman yang belum ada. Wa ana faratuhum 'alal haud. Dan aku nanti yang akan mendahului mereka di telagaku. Coba bayangkan. Kemudian para sahabat bertanya kembali kepada Nabi, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'daka min ummatik?
bagaimana engkau wahai Nabi mengetahui siapa mereka orang-orang yang beriman? Mereka belum ada. Mereka belum ada. Bagaimana engkau mengetahui? Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'daka min ummatika ya Rasulullah? Ara'aita law kana li rajulin khailun." Apakah engkau melihat, apakah engkau bisa melihat, menyaksikan apabila seseorang yang mempunyai khailun ghurrun muhajjal, satu ekor kuda yang berwarna putih bersih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi khaili buhmi duhmin. Sedangkan kuda yang berwarna putih, satu ekor kuda yang berwarna putih itu berada di antara kuda-kuda yang berwarna hitam pekat. Ta'rifu khailah, kata Nabi. Apakah kalian para sahabat bisa mengenali kudamu? Apakah kalian bisa mengenali kudanya? Bala ya Rasulullah, tentu kami bisa mengenalinya, wahai Rasulullah. Fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu. Dan mereka itulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah umatku, saudara-saudaraku yang nanti mereka akan bangkit dari kubur-kubur mereka dengan wajah-wajah yang bersih putih, yang semua itu disebabkan karena wudu yang mereka lakukan. Ghurran muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum al-haud. Dan aku nanti, kata Nabi, yang akan menggiring mereka dan mendahului mereka nanti, dan aku akan berikan mereka minum satu persatu dari air yang ada di telagaku. Ketika seseorang minum satu teguk air dari telaga Rasulullah, tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Inilah bukti cinta Nabi SAW kepada umatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa sidin Nabi itu setelah salat, ini salat subuh, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setelah Nabi melaksanakan salat subuh, biasa Nabi melaksanakan taklim, ya, mengajar pada sahabat. Ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbincang santai, bicara santai dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat," kata Nabi, "wahai para sahabatku, tahukah kalian," kata Nabi, "siapa hamba Allah yang paling mulia di sisinya?" Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat. Sahabat yang hadir ketika itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, salah seorang di antara mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, tentu hamba Allah yang paling mulia di sisinya adalah para malaikat." Jadi jawaban para sahabat ketika itu bahwasanya yang paling dicinta oleh Allah adalah para malaikat. Karena apa? Karena kata para sahabat, malaikat itu adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa memenuhi segala perintah Allah. Tidak pernah membangkang. Ketika Allah perintahkan, sesegera mungkin malaikat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka dekat dengan Allah. Bahkan ada malaikat yang ketika diciptakan, sejak diciptakan malaikat hanya sujud, tidak pernah bangun dari sujud, ruku tidak pernah berdiri dari ruku, selalu sujud, selalu ruku, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Bayangkan. Itu yang paling mulia, kata para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan itu yang aku maksud. Bukan itu yang aku maksud. Lantas siapa, wahai Rasul? Kalau bukan malaikat, tentu yang paling mulia di sisi Allah itu adalah para rasul dan para nabi.
karena mereka adalah utusan Allah, diutus oleh Allah kepada umatnya menyampaikan ad-din, menyampaikan agama, mengajarkan kalimat tauhid kepada umatnya. Para nabi adalah mereka yang senantiasa menjunjung tinggi perintah-perintah Allah. Tentu mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW ketika itu beliau tertawa lepas. Beliau senyum, ya, beliau tersenyum. Kemudian beliau memandang satu persatu wajah para sahabat. Tidak, bukan para nabi dan para rasul yang aku maksudkan. Lantas siapa? Siapa wahai Rasul? Kalau bukan malaikat, kalau bukan nabi dan rasul, tentu orang yang mulia. Kami para sahabat, karena kami dekat denganmu, karena kami adalah orang yang selalu bersamamu dalam susah, dalam bahagia. Kami adalah orang yang senantiasa selalu setia bersamamu dalam memperjuangkan ad-din, memperjuangkan agama. Tentu kami para sahabat. Nabi SAW kemudian beliau terdiam saja. Beliau terdiam sejenak. Kemudian Nabi SAW mulai meneteskan air mata. Nabi SAW mau mulai meneteskan air mata. Karena apa, Pak? Nabi mengatakan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah umatku, kata Nabi. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, melebihi cintanya kepada orang tuanya dan cinta mereka kepada anak-anaknya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Bukanlah orang yang beriman di antara kalian hatta akuna ahabbu ilaih, sampai ia jadikan aku ini lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan daripada seluruh manusia. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah umatku yang jauh dari hidupku, yang jauh dari zamanku. Mereka adalah umatku yang tidak pernah bersamaku. Mereka adalah umatku yang tidak pernah bertatap muka denganku, tidak pernah berbincang-bincang denganku. Tetapi mereka itu hidup jauh dari zamanku, akan tetapi mereka itu cinta kepadaku. Mereka itu senantiasa mengucapkan salawat kepadaku. Mereka itu adalah umatku yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahku. Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita, Pak, umat yang jauh dari Nabi, kita yang jauh hidup dari Nabi, dari zaman Rasul. Kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah berbincang dengan Nabi, tetapi kita begitu setia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita percaya bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman. Kita percaya bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa ajaran kebenaran. Siapa yang tidak percaya kepada Nabi? Siapa yang tidak mengimani kepada Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat lagi, ketika ada beberapa rombongan delegasi Islam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi, hanya mendengar nama Nabi Muhammad. Tidak pernah mereka langsung bertatap muka dengan Nabi, tidak pernah. Disangka mereka bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang Nabi yang hidupnya serba mewah, mempunyai kerajaan, mempunyai rumah yang mewah. Akan tetapi ketika mereka datang kepada Nabi, datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihat rumah Nabi, mereka tidak bisa membayangkan Nabi hanya tidur dengan beralaskan pelepah kurma, dengan berbantalkan pelepah kurma.
dengan ruangan yang sempit Nabi bisa tidur. Tidak bisa dibayangkan oleh mereka. Yang dibayangkan oleh mereka bahwa Nabi ini serba mewah, serba cukup, padahal lain, kenyataannya lain. Lantas mereka bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar engkau diberi kerajaan, agar engkau diberi kekayaan sebagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, sebagaimana kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman?" Kemudian Nabi SAW beliau tertawa, Pak. Beliau menjawab pertanyaan rombongan yang datang kepada beliau. Memang, kata Nabi, setiap Rasul, setiap Nabi itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu doa yang mustajab, satu doa yang terkabul. Sebagian daripada Nabi, sebagian daripada Rasul, mereka menggunakan doa yang mustajab itu ketika di dunia. Sebagaimana Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah memohon kekayaan, sebagaimana Nabi Sulaiman memohon kepada Allah memiliki banyak kerajaan, dia menjadi seorang raja. Sebagian para nabi dan rasul itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mempergunakan doa yang terkabul itu di dunia untuk mendoakan kecelakaan bagi umatnya, kebinasaan bagi umatnya. Siapa? Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa memohon kepada Allah ketika umat beliau tidak mengimani kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh, bahkan anak beliau, keluarga beliau juga ikut dalam terjerumus ke dalam lembah kesesatan sehingga mereka tenggelam dengan banjir. Nah, ini doa Nabi Nuh yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia. Sedangkan aku, kata Rasul, aku sengaja menyembunyikan doa yang mustajab. Artinya doa yang mustajab ini aku simpan di dunia, nanti di akhirat aku gunakan. Gunanya doa yang mustajab yang aku simpan di dunia ini nanti akan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umatku, untuk memberikan syafaat kepada umatku. Minta kepada Allah, beliau sujud kepada Allah, maka ketika di padang mahsyar itu, yauma yuhsyarun nas, ketika manusia dikumpulkan furatan gurla, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, semuanya kumpul. Yauma nad'u kullu nasin bi imamihim, ketika seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti bersama pemimpin mereka, bersama nabi mereka, bersama raja mereka, bersama pemimpin mereka. Kumpul sama pemimpin. Siapa pimpinannya? Minta syafaat kepada pimpinan. Sejak umat Nabi Adam, semua umat Nabi Adam memohon, semua umat memohon kepada Nabi Adam. Nabi Adam kemudian ketika diminta oleh umat untuk memohon kepada Allah agar segera diadakan persidangan yaumul hisab, Nabi Adam tidak mampu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Adam malu kepada Allah. Nabi Adam pernah berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Nabi Adam pernah melanggar perintah Allah, karena rayuan iblis. Jadi perlu untuk kita luruskan, Pak. Kita tidak boleh menyalahkan Nabi Adam. Nabi Adam aja suah bersalah. Kita nang awam nih maulah
pasti ya sudah. Nabi Adam itu ya, ketika melanggar perintah Allah, dia mendekati pohon yang dilarang untuk didekati. Dia memakan pohon yang dilarang untuk dimakan. Itu karena rayuan iblis. Dan ketika iblis merayu Adam, iblis bersumpah bahwasanya ini adalah perintah dari Allah. Ini adalah perintah dari Allah. Sehingga karena Nabi Adam mendengar bahwasanya ini adalah perintah Allah, disebut nama Allah, percaya Nabi Adam. Percaya Nabi. Nah, inilah tipu daya setan, tipu daya iblis. Iblis berani membawa nama Allah ya untuk menjerumuskan Adam agar Adam melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Akan tetapi ketika mendengar nama Allah disebut, Nabi Adam percaya. Andai kata nama Allah tidak disebut oleh iblis, Nabi Adam tidak akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Adam mengatakan, ma'alimtu anna ahadan yakhlifu bika kadiba. Aku tidak mengira bahwasanya ada orang yang berani bersumpah atas nama Allah selain dirimu iblis. Selain dirimu. Nah, jadi mereka datang kepada Adam. Adam tidak bisa memberikan syafaat, kemudian Adam menyuruh kepada Nabi Nuh. Berikut Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat. Mereka disuruh oleh Nabi Nuh menghadap kepada Nabi Ibrahim. Kemudian mereka disuruh menghadap kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa, kepada Nabi Isa tidak bisa. Sehingga akhirnya seluruh umat yang berkumpul di padang mahsyar datang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memohon kepada Allah. Beliau sujud kepada Allah. Beliau sujud dengan sujud yang lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'saka. Sekarang wahai Muhammad, angkat kepalamu. Engkau sudah sujud dengan sujud yang begitu lama, sekarang angkat kepalamu. Sal, minta. Apa saja engkau minta akan aku kabulkan. Isfa' tusyaffa'. Mintalah syafaat, niscaya akan aku berikan syafaat. Sejak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya, agar semua umatnya yang pernah mengatakan kalimat la ilaha illallah, yang di dalamnya masih ada tauhid, yang di dalam dirinya itu masih ada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun segala dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh umat Muhammad itu terlebih dahulu dicuci di dalam neraka. Jadi kesalahan-kesalahan itu bukan berarti bebas dari kesalahan, akan tetapi tetap saja dihisab oleh Allah, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesalahan, maka kesalahan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal, tidak dilebihkan dan tidak pula dikurangi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukti cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sekarang Pak, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita buktikan? Apa yang bisa kita buktikan sebagai pernyataan, sebagai pengakuan bahwa kita itu cinta kepada beliau, bahwasanya kita itu cinta kepada beliau? Yang pertama Pak, yang harus kita amalkan, yang harus kita rutinkan adalah senantiasa as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi adalah orang yang bakhil. Siapa orang yang bakhil itu kata Nabi? Orang yang bakhil itu kata Nabi adalah orang yang kada hendak bersalawat lawan aku. Apa gerang ngalihnya salawat Allahumma sholli ala Muhammad? Ini yang salawat diajarkan oleh Nabi. Ketika Abu Bakar minta diajari oleh Nabi bagaimana cara bersalawat kepadamu. Kemudian kata Nabi SAW, baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu cukup kita baca itu, cukup kita rutinkan ya, sehari-hari, Pak. Bisa kita rutinkan, Pak, sehari-hari. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW, ya, ketika beliau bercakap-cakap dengan malaikat Jibril, ketika beliau naik ke atas mimbar, salah satu doa dari Jibril alaihi salatu wassalam, ya, yang diaminkan oleh Nabi. Ketika Jibril mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Ketika beliau naik pada anak tangga yang ketiga. Ketika beliau naik tangga mimbar yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Kabulkan. Beliau mendengar apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Jibril. Jibril mendoakan. Apa kata Jibril? Syaqiya abdun. Celaka kata Jibril. Siapa yang celaka? Yang celaka itu adalah abdun, hamba. Dzukirtu indahu walam tusalli alayya. Yang celaka itu kata Jibril adalah hamba. Hamba yang ketika disebut namamu, hamba yang ketika disebut ngaran Muhammad, dia tidak mau bersalawat kepadamu. Dia tidak mau bersalawat kepadamu. Ini, Pak. Jadi kita berusaha dari sekarang untuk senantiasa melazimkan salawat kepada beliau, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai. Nah, kemudian yang kedua, sebagai wujud daripada cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan apa-apa yang dikhabarkan, diberitakan, disampaikan oleh Nabi kita. Semua apa yang disampaikan oleh Nabi kita di dalam hadis-hadis beliau, kita benarkan. Jangan kita menyalahkan, atau bahkan mungkin kita membuat cara-cara baru di dalam beribadah. Naik haji cukup di Indonesia, ada perlu ke Mekah. Sholat jamaah boleh imam wanita. Jangan-jangan nanti boleh kawin sama pada laki-laki. Ada semacam yang demikian misalnya. Nah, ini kan tentu adalah bukan bentuk tasdiq. Tasdiq fima akhbar. Membenarkan apa-apa yang dikhabarkan, diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau, di dalam hadis-hadis, baik itu hadis qauliyah, baik itu hadis fi'liyah, taqririyah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah rasa cinta kita kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita sangat merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat ingin bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat menginginkan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama menutup majlis kajian kita pada kesempatan malam ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.